Pertama itu karena nggak perlu transportasi lagi. Kan kalau misalnya offline itu terkadang kita harus datangnya, kita nggak tahu tempatnya jauh atau dekat. Itu biar ongkir, bensin. Terus online juga punya fasilitas itu gampang didapat kayak laptop bisa, HP bisa. Jadi bisa ditonton sambil kerjain juga. Untuk les-les yang lain kan biasanya mahal, di break itu murah. Jadi saya beli break itu gara-gara itu juga masalah. Kesan selama pelajaran online itu pertama itu gurunya asik juga, interaktif. Terus ada bagi-bagi itu juga kan, rumus cara cepatnya. Tapi menurut saya itu yang terbaik. Saya guru interaktif, apalagi yang tadi saya bilang video zoomnya itu di share juga ke kita buat dibaca ulang lagi. Aku punya waktu yang singkat gitu Kak, dan lebih milih ke online biar bisa ngatur waktunya gitu. Apa kata Brad Student? Menurut saya kelas beta Brad ini sangat bagus, seru juga. Mentornya tuh seru-seru banget, pelajarannya juga jelasnya oke gitu. Mulai dari tips-tips secara ngerjainnya sampai ke materi dasar dari SNPT. Jadi menurut saya Brad ini bagus, keren, mentornya seru. Pertama itu karena nggak perlu transportasi lagi. Kan kalau misalnya offline itu terkadang kita harus datangnya, kita nggak tahu tempatnya jauh atau dekat. Itu biar ongkir, bensin. Terus online juga punya fasilitas itu gampang didapat kayak laptop bisa, HP bisa. Jadi bisa ditonton sambil kerjain juga. Untuk les-les yang lain kan biasanya mahal, di break itu murah. Jadi saya beli break itu gara-gara itu juga masalah. Kesan selama pelajaran online itu pertama itu gurunya asik juga, interaktif. Terus ada bagi-bagi itu juga kan, rumus cara cepatnya. Tapi menurut saya itu yang terbaik. Saya guru interaktif, apalagi yang tadi saya bilang video zoomnya itu di share juga ke kita buat dibaca ulang lagi. Aku punya waktu yang singkat gitu Kak, dan lebih milih ke online biar bisa ngatur waktunya gitu. Apa kata Brad Student? Menurut saya kelas beta Brad ini sangat bagus, seru juga. Mentornya tuh seru-seru banget, pelajarannya juga jelasnya oke gitu. Mulai dari tips-tips secara ngerjainnya sampai ke materi dasar dari SNPT. Jadi menurut saya Brad ini bagus, keren, mentornya seru. Apa kata Brad Student? Menurut saya kelas beta Brad ini sangat bagus, seru juga. Mentornya tuh seru-seru banget, pelajarannya juga jelasnya oke gitu. Mulai dari tips-tips secara ngerjainnya sampai ke materi dasar dari SNPT. Jadi menurut saya Brad ini bagus, keren, mentornya seru. Apa? Pertama itu karena nggak perlu transportasi lagi. Kan kalau misalnya offline itu terkadang kita harus datangnya, kita nggak tahu tempatnya jauh atau dekat. Itu biar ongkir, bensin. Terus online juga punya fasilitas itu gampang didapat kayak laptop bisa, HP bisa. Jadi bisa ditonton sambil kerjain juga. Untuk les-les yang lain kan biasanya mahal, di break itu murah. Jadi saya beli break itu gara-gara itu juga masalah. Kesan selama pelajaran online itu pertama itu gurunya asik juga, interaktif. Terus ada bagi-bagi itu juga kan, rumus cara cepatnya. Tapi menurut saya itu yang terbaik. Saya guru interaktif, apalagi yang tadi saya bilang video zoomnya itu di share juga ke kita buat dibaca ulang lagi. Karena aku punya waktu yang singkat
singkat gitu Kak, dan lebih milih bimbel online biar bisa ngatur waktunya gitu. Apa kata Brad Student? Menurut saya kelas beta Bright App ini sangat bagus, seru juga. Mentornya tuh seru-seru banget. Pelajarannya juga jelasinnya oke gitu. Mulai dari tips-tips cara ngerjainnya sampai ke materi dasar dari SNBT. Jadi menurut saya Bright App ini bagus. Keren, mentornya seru. Apa kata Brad Student? Ih, udah rame nih. Oke. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam teman-teman coach yang cantik, jelita dan tampan. Malam, 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 malam. Gimana? Masih semangat gak nih pertemuan Kak, ketiga kita? Wih, malam. Siapa tuh yang open nih? Wih, halo malam. Gimana? Masih semangat dong? Semangat kan? Harus semangat, harus semangat. Oh ya, teman-teman yang belum kenal aku atau yang baru masuk di pertemuan ketiga, halo, aku Cici, asisten kelas yang akan menemani selama kelas Gaspol UTBK SNBT 2026. Jadi salam kenal ya teman-teman. Kali ini sama seperti kelas kemarin, kita akan melakukan kelas Gaspol. Kali ini bersama Kak Herdi di penalaran matematika. Di sini ada yang suka matematika atau malah menghindari matematika nih. Kalau aku dulu sih ya setengah-setengah lah ya, suka tapi kadang kok susah banget gitu. Aku mau tahu dong gimana sih pendapat kalian tentang matematika itu sendiri? Apakah wah gampang sama matematika mah Kak? alhamdulillah seru. 50 setengah-setengah juga lah ya. Gak suka Kak, gak suka. Gak apa-apa sih, tapi semoga ya teman-teman walaupun gak suka, tapi dengan cara pengajaran nanti Kak Herdi kalian bisa suka ya teman-teman. Kalau paham rumus mah seru, tapi kalau enggak ya enggak gitu deh, betul. Kalau paham rumus tuh kadang seperti nemuin jackpot gitu ya teman-teman, kayak wah ternyata gue bisa. Oke. Nah, bentar teman-teman, aku ngecek dulu nih apakah Kak Herdinya sudah datang. Oke, belum. Gak apa-apa kita ngobrol-ngobrol dulu aja teman-teman. Seru, cuman pas ke soal bingung bahas apa Kak, aku ketinggalan. Bahas kali ini kalian akan melakukan pertemuan bersama Kak Herdi. Nah, Kak Herdinya udah datang ternyata teman-teman. Halo Kak Herdi. Halo Kak. Oke, teman-teman. Aku mau ngingatin dulu sebelum aku move ke Kak Herdi. Diingat lagi rules yang harus kalian tepati selama kelas gaspol ini. Nggak aku share screen lagi karena ada di grup. Dan yang paling penting kalian harus nge-rename nama teman-teman sesuai dengan apa yang sudah kalian daftarkan. Biar absensinya nanti aku nggak bingung gitu, teman-teman. Oh ya, be aktif ya teman-teman. Nanti kalau Kak Herdi ngajar, Kak Herdi nanya, Kak Herdi panggil nama kalian untuk menjawab, kalian jawab aja. Itu bisa menjadi poin. Siapa tahu nama kalian nanti ada di barisan para penerima beasiswanya Break Education. Bener nggak Kak? Betul, betul banget. Betul. Oke, Kak Herdi gimana? Apa kabar? Alhamdulillah, baik Kak Cici. Gimana Kak Alhamdulillah. Cici, sehat? Alhamdulillah sehat juga Kak. Gimana Kak? Udah siap belum nih ngajar Oke, Camaba aman. 2026?
Aman-aman. khususan cari Pertemuan pertama hubungan. ya saya sekarang. Betul, pertemuan pertama sama teman-teman. Berarti Kak Herdi udah siap ya? Siap, siap. Oke, kalau udah siap, aku move langsung ke Kak Herdi. Teman-teman semangat. Waktu dan tempat aku Oke, persilakan, terima Kak. kasih Kak Cici. Oke, selamat malam untuk ada semua. Perkenalkan, malam hari ini kalian akan dibersamai bareng kakak, bareng Kak Herdi. Nah, malam hari ini kita akan diskusi dan membahas tentang soal penalaran matematika. Nah, kalau kita bicara tentang hitung-hitungan, ada berapa jenis sih di soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya yang muncul. Nah, matematika atau hitung-hitungan ini ada muncul di tiga kategori. Yang pertama ada di penalaran umum. Penalaran umum itu dia bisa biasanya muncul di soal-soal kayak barisan bilangan gitu, hitungan-hitungan sederhana. Kemudian hitungan sederhana maksudnya dia hanya menggunakan tambah, pecahan kayak gitu kan ya, mengurutkan bilangan pecahan. Atau misalkan logika matematika, jika maka. Nah, biasanya soal-soalnya terhitung bisa lebih mudah gitu untuk penalaran umum. Nah, cuman dia ada materi yang penalaran matematik dan juga pengetahuan kognitif. Nah, malam hari ini kita di penalaran matematik. Apa nanti bedanya antara penalaran matematika dengan pengetahuan kuantitatif? Kalau misalkan di pengetahuan umum tadi kan lebih umum saja ya, hitungan-hitungan sederhana aja biasa, kayak pola bilangan yang loncat-loncat itu, kayak gitu ya, atau suruh nambahin, kali, bagi gitu, ngurutin hitungannya yang pakai kurung atau gimana. Nah, kalau penalaran matematika itu dia ciri khasnya itu ada di soal literasinya gitu, atau dia disajikan dalam permasalahan yang memang membutuhkan literasi yang baik gitu. Nah, literasi yang baiknya itu diujinya itu dalam bentuk permasalahan soal cerita yang konseptual, atau dia berbentuk tabel, kalau enggak berbentuk situasi gitu ya, berbentuk situasi dari sebuah bagan dan lain-lainnya kayak gitu ya. Nah, nanti baru ditanya soal. Nah, tantangannya itu kalian memahami dari si literasinya itu dulu, materinya itu, baru bisa mengeksekusi soalnya sehingga bisa suka dibilang, oh, penalaran matematika yang paling sulit nih katanya tuh, karena itu kemampuan literasinya harus kuat gitu. Nah, kita yang harus dilatih itu yaitu memahami dari kondisi itu gitu. Nah, kemudian kalau kemampuan kuantitatif yang kayak gimana pengetahuan kuantitatif? Kalau pengetahuan kuantitatif dia banyaknya ngegunain rumus-rumus SMP. Yang kayak rumus-rumus sistem persamaan linear dua variabel, yang eliminasi substitusi gitu, perbandingan, kesebangunan, kemudian himpunan, kemudian bangun datar, bangun ruang. Ada juga yang SMA-nya, tapi SMA-nya biasanya materinya lebih masih sederhana, limitnya juga nggak limit yang sulit-sulit, masih limit-limit yang rumus dasar. Nah, tantangannya di pengetahuan kuantitatif itu dia tidak hanya mengerjakan secara tepat, tapi juga secara cepat. Jadi harus tepat dan cepat kalau pengetahuan kuantitatif. Nah, bener. Basic matematika SMP-nya harus kuat pengetahuan kuantitatif gitu. Nah, kalau penalaran matematika sekarang ya, malam hari ini kalian akan ditemani oleh KRD, kaliannya harus bisa membaca situasi permasalahan gitu. Nah, jadi malam hari ini kita akan coba kalian belajar itu. Nah, untuk sekali lagi, seperti yang Kak Cici tadi sampaikan, kalau belajar malam ini itu jangan gengsian, jangan karena malu, tapi jadi tidak berani nanya gitu. Karena di matematika itu kalau kamu tidak saat paham salah satu tahap, maka kamu itu tidak memahami keseluruhan sebenarnya. Karena matematika itu tidak bisa setengah-setengah gitu. Dia harus pure keseluruhannya kamu pahami tahap demi tahapnya. Nah, kemudian kalau misalkan kamunya melewatkan begitu saja ya udah si soal tersebut tidak kamu kuasai artinya. Jadi menurut Kak Herdi gak usah gengsian untuk bertanya atau mau diulang kembali atau bagian mana yang mau ditanyakan atau diulang kembali ya. Jadi gak usah gengsi, kan kalian lagi belajar namanya juga. Kalau kaliannya pengajar, baru mungkin kalian malu untuk bertanya kan. Tapi kan kaliannya yang lagi belajar. Jadi KRI menginginkan kaliannya nggak malu untuk bertanya. Jadi nanti KRI akan ngasih kesempatan, silahkan yang mau diulang di bagian mana atau menanyakan perihal apa, kalian tulis di kolom chat kalau malu langsung open mic. Tapi kalau berani boleh open mic langsung juga. Oke ya? Nah, itu KRI jadi minta seperti itu ya ke kaliannya.
Oke. Nah, PK dan PM itu dalam satu paket gitu kakak atau misah-misah. Nah, PM kemarin dah sama PK itu terpisah. Kalau yang paket itu PU penalaran umum penalaran umum itu dia gabung sama penalaran umum bahasa Indonesia, bahasa bahasa Inggris dia bersatu gitu. Kalau ini terpisah gitu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian tadi kesepakatan kita untuk tidak malu bertanya. Sekarang Kak Herdi pengen supaya tidak terlalu kaku nih sebelum masuk ke soal-soalnya. Kak Herdi pengen tahu dulu asal kalian aja gitu ya. SMA mana dari daerah apa misalkan Seman satu dari Bandung gitu atau Seman satu dari Jogja, Seman dua dari Jogja atau SMK apa dari daerah mana gitu ya. Nah, sama tulis nama panggilannya juga boleh. Misalkan namanya yang komplit di sini kan, misalkan ada Jesslyn Yemina Girsang, misalkan pengen dipanggil Yemi atau gimana gitu ya. Ditulis di kolom chat ya, sambil kita sedikit mengenal dulu supaya nggak terlalu kaku. Silahkan ditulis di kolom chat boxnya eh, dari daerah mana, kemudian sekolahnya di mana. Boleh Seman satu Bandung dari daerah Bandung, misalkan. Atau Seman satu Padalarang dari Bandung Barat. Silahkan. Ada Seman 4 Medan nih, ada dari Medan nih jauh. Ada SMK Teresiana dari Semarang untuk Natasia. Oke, ada Man satu Parabah Mulih. Parabah Mulih itu dari daerah mana ya, Dwi? Semansa Muara Enim, aduh dari Sumsel nih ada Sayena. Oke, Dwi dari Prabu Mulih, panggilannya Nabilah. Oke, ada Rizky nih dari SMK Negeri 3 Surakarta. Ada dari Seman satu Banjarbaru. Ada SMK PGRI 1 Jakarta. Ada Seman 5 Purwokerto untuk Kayaknya. Nadia Seman 13. Ada Seman 4 Cimahi nih. Mona Linda Seman 4 Cimahi. Berarti daerah Lewi Gajah ya Mona ya? Deket nih ke KHRD. Dulu KHRD juga pernah di daerah sana. Kalau KRD di daerah Cilame, Mona. Laura dari Semen Pak 7 BPN. Laura, oke. Ada Sematen, Nadara. Oh, Purwosari. Seman 2, Pangkal Pinang, Salika, Semanda, Meisha. Oke, ada Jakarta nih. Namanya siapa nih yang T? Nanti gak ke absen nih sama Kak Cici. Namanya boleh di rename dulu biar nanti ke absen nih sama Kak Cicinya. Bisa main. Ada Seman satu Prabamulih, Dwi Nabila, kemudian Kerangton. Wah, banyak banget nih. Keren, 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 keren. Oke. Nah, sekarang kita ada ada SMA Pasundan 2 Cimahi. Nih, Saskia deket juga berarti ya Saskia ke KHRD. KHRD daerah Cilame, Cimareme. Alpiah, Seman satu Banjarbaru. Nur Hamidah, SMA 1 dari Lampung. Wilda Seman satu Gerung Lombok Barat, Man 2 Mataram untuk Rini, Man Solo untuk Rizka, Ani Semanda Unggaran. Oke, sip. Nah, salam kenal ya buat semuanya. Kita akan belajar hari ini. Ingat kembali, jangan malu-malu, jangan gengsian untuk bertanya. Kuncinya di sana ya. Nah, kayak sekarang sebelum kita masuk ke soal di matematika itu, eh, oh Dwi nervous katanya belajar matematika. Tenang, aman di sini. Boleh kalian bertanya sebebas-bebasnya. Satu hal lagi yang kayak ingin sharing ke kalian bahwa belajar matematika itu ada keunikan tersendiri ketika kalian hanya menyimak ya orang lain menerangkan itu tuh kayak mudah banget. Terus kalian bilang oh gitu doang gitu kayak ngerti aja lah kalian tuh. Tapi kalian akan disajikan soal yang setipe itu akan kesulitan karena kaliannya hanya menyimak. Jadi matematika tidak bisa paham hanya dengan menyimak. Jadi matematika itu dia bisa dipahami kalau kalian yang mengalami. Jadi kalian yang ngitung, tapi kesulitan. Terus kalian dikasih solusi sama orang lain. Nah, solusi itu akan nempel di diri kalian kalau kaliannya mengalami dulu kesulitan ketika mengerjakan hal tersebut. Nah, kayak gitu. Tidak, kalau kalian hanya menerima saja, melihat, ya udah diterima, itu nggak terlalu nempel.
Jadi saran Kak Herdi, sebelum kalian mau ada pembahasan nih ke kaliannya sebagai solusi, kaliannya pernah kesulitan dulu mengerjakan hal tersebut gitu. Makanya Kak Herdi sengaja bikin dulu soal awal, soal pretest yang harus kalian coba terlebih dahulu sebelum Kak Herdi bahas. Jadi kalian mengalami dulu kesulitan soal itu, baru Kak Herdi kasih solusi gitu. Nah, itu akan lebih nempel di kalian dan akan kalian eh terapkan di permasalahan yang lain ketika hal tersebut dilakukan gitu ya. Jadi Kak Herdi minta kalian cobain dulu. Nah, rumus-rumus kalau sering dipakai biasanya nempel dibanding hanya dihafal gitu ya. Nah, Kak Herdi share screen dulu ya tampilan untuk quizisnya sama linknya nih Kak Herdi share di kalian. Nah, untuk linknya sudah dikirim. Kalau mau menggunakan PIN boleh juga. Udah muncul di layar ya? Bentar. Serson. Bentar. KRDT ingat ada soal yang... Bentar dulu ya. KRD akhiri dulu. Bentar, bentar. Ada soal yang belum diedit kunjaunya. Kemarin salah. Bentar, bentar. Satu, sebentar. Bentar ya. Hmm. Maaf, maaf, maaf. Baru keingetan barusan. Share screen. Dan screen-nya ditutup dulu kali, Pak. Oh iya. Makasih, Bu. Oh, kalau yang ini aman-aman. Sip. Nah, silahkan udah bisa bergabung. Oke, sudah ada 28 yang gabung. Ayo. Oke. Oke. Satu. Oke, ada 4 lagi temannya nih yang belum gabung. Di grup, bentar. Nanti sama Kak Cici mungkin ya dibantu yang Kak Cici ikut di grupnya mungkin ya.
Siap, Kak. Oke, udah ada 43 peserta, berarti tiga lagi nih. 44, dua lagi nih. Kita tunggu dua lagi untuk gabung ya. Kayaknya satu lagi deh. Kayaknya yang Nur Hamidah mungkin. Oke, kita mulai ya soalnya. Selamat mengerjakan buat semuanya. Semangat.
temennya yang sekarang rata-rata satu sama lagi. Boleh ya? Dwi sama Dwi. Ada nggak? Apa? Nah, ya, 2 menit ke depan, ya kita kasih kira-kira kan, kan, boleh. Sekarang kita di awal area sekarang kerjanya pakai healing dan oke, 1 menit lagi ya, silahkan diselesaikan fase yang yang lagi ada yang dua lagi. Oke, saya kita akhiri ya. Oke, sambil beri applause dan reaction buat teman-temannya nih. Ada Suci di peringkat pertama, kemudian Devi tergeser ke perangkat kedua, dan ada Najla. Nah, ini nilai betul salahnya Devi nih. Malah di nomor 1 nih Devi. Kelirunya yang lainnya betul. Kenapa nih Devi? Kita coba nanti sambil ngobrol sama Devi ya. Oke, Devi, Diandra. Oke, sip. Keren-keren. Oke, kita mulai ke pembahasan. Oke, ingat sekali lagi jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, untuk soal nomor 1, hari ini penalaran matematika, soal nomor satunya yang ini ya, yang munculnya. Nah, ini kondisinya. Nah, katanya tuh Suci ada yang bangga sama Suci nih di atas Rizka. Ini ada titik A, B, C, D, sama E. Tiap petak persegi menunjukkan ukuran yang sama dan merupakan jalan raya. Jarak A ke B adalah 80 kilometer. Nah, Andi mengendarai mobil kecepatannya 40 kilometer per jam, Doni mengendarai motor kecepatannya 50 kilometer per jam. Jika menggunakan kendaraan harus melewati garis. Jadi, kalau A mau ke C itu harus harus melewati garis-garisnya kalau menaik motor atau mobil. Jadi harus ke sini, baru ke sini atau boleh juga ke sini gitu kan ya. Itu kalau naik motor atau mobil. Tapi kalau jalan kaki dia boleh 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 bebas. Kalau jalan kaki bisa gini nih. Nah,
gitu. Jadi bebas kalau jalan kaki, nggak harus melalui jalur gitu. Nah, cool lah kalau kata orang Sunda gitu ya. Nah, barusan tuh tadi tuh siapa nih saya tuh? Devi ya. Devi boleh izin open mic dulu? Lalu Devi. Kak, Oke, sambil tolong dicek ya, saya delay atau tidak nanti si ininya apa namanya tuh penulisannya ya. Nah, Devi di nomor satu tadi salah ya. Yang selanjutnya iya, justru. soalnya Oke, nah kita besok menin gimana? Nah, Riketnya bingung antara dua jawaban. oke kita coba ya, kita cek. Sambil bantu temenin Kak Herdi untuk bahas supaya Kak Herdinya jadi nggak terlalu cepat kalau bareng-bareng ada yang nemenin gitu. Karena kalau nerangin langsung sendiri takutnya nanti teman-temannya jadi kecepetan gitu ya. Jadi Kak Herdi ditemenin sambil nanya-nanya ke Devi. Devi yang coba jawab. Devi, dari informasi ini kan ada jarak A ke B-nya 80 kilometer nih dari A sampai B. Ini ada empat garis. Dari A ke B itu berarti satu garisnya berapa, Dev? 20. Oke, mantap. Satu garisnya 20. Teman-temannya mudah-mudahan paham ya. Segaris gininya 20 nih kata Devi. Dari mana? Dari A sampai B ada 4 garis. Jaraknya 80 kilometer. Berarti satu garis ini tuh diperoleh dari 80 kilometer dibagi 4 gitu. Jadilah 20 kilometer. Aman ya? Teman-temannya mudah-mudahan bisa dipahami karena A sampai B-nya 80. Kemudian ditanyanya, mula-mula Doni berada di kota B. Nah, si Doni ada di sini nih, di kota B. Ingin menuju kota D melalui A dan C. Nah, mau ke D melalui A dan C, jarak terpendek yang dapat ditempuh Doni. Ingin dengan menggunakan motor, jadi tidak boleh nyilang, harus lewat garis. Oke, Devi dari B mau kemana dulu, Dev? Kalau mau ke D, tapi harus melalui A dan C. Mau kemana dulu, Devi? Halo, Devi. Masih ada? Kemana di Devinya menghilang? Devi kayaknya masih di mute ya, Dev. Halo, Devi. Devi. Oke, kayaknya menghilang nih Devinya. Kayaknya terbanting. Boleh dibantu sama temennya yang lain dulu deh. Alika, boleh bantu Kak Herdi, Alika? Open mic-nya dulu. Alika Intan. Halo, Alika. Alika. Um, Amanda deh, Amanda. Amanda mudah-mudahan bisa bantu Kak Herdi. Semuanya nanti gak apa-apa. Nanti Kak Herdi cuman sambil ngobrol, sambil nanya-nanya, gak usah takut. Amanda, boleh open mic-nya? Halo, tes. Suara Kak Herdinya ada gak di kalian? Tes. Kak Cici, suara saya ada? Ada Ada Pak. Kak, jelas banget Kak. Ada. Oh, eh Amanda, boleh open. Anis deh. Anis boleh open mic-nya? Anis. Atau saya minta, Kak Cici kalau yang paling aktif kemarin siapa deh biar mengawali. Mungkin yang lainnya masih malu-malu nih. Dwi deh, Dwi. Bantuin Kak Herdi nih. Ayo, Perang Cimahi PD. Ayo Dwi Nabilah. Gak bisa open mic atau gimana nih? Oke Rini. Halo Kak, Oke, halo Rini. Dari mana nih Rini asalnya? dari Lombok, NTB. Weh, dari Lombok jauh nih. Rin, yang tadi salah atau betul yang Rini yang ini?
Salah, tapi pas karena Oke, tadi buru-buru leger. oke, Tapi sip. pas udah ulang, oh gitu. Sambil temenin Kak Herdi supaya temennya gak kebingungan ya, masih malu nih kayaknya banyak yang masih malu open mic juga. Rin, kalau Rini Oke. mau B ke D tapi harus melalui A dan C, mau melalui mana dulu Rini? Lewat C dulu, Kak. Oke, Kalau dari boleh. jawaban. Kita jalan ya. Satu, mau ke sini boleh, sebenarnya mau ke pinggir boleh, dan sama ya, cuman tiga Eh, langkah. Satu, lewat kanan, Kak. Ke kanan oh gitu. boleh. Ke sini boleh, ke lewat kanan juga boleh. Ke sini berarti Rini, satu, dua, Ya, tiga gitu. dua, tiga, ya. Oke, dari A ke C, berarti kata Rini ada tiga garis, tiga langkah. Sekarang, dari A, dari B ya. Sekarang mau kemana, Rin? Ke A, ke A. Oke, pakai warna lain kita ganti ke A. Lewat kiri. Ya. Boleh lewat kiri katanya ke sini. Satu, dua, tiga. Kalau misalkan ada yang nanya, tadi boleh gak lewat yang lain? Boleh, selama dia deket mah ke sini misalkan. Satu, dua, tiga, boleh juga sama tiga. Yang nggak boleh itu muter-muter nih dari C ke sini dulu. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini nggak boleh jadi jauh. Karena kan kita kalau nyari perjalanan yang dekat kan, supaya apa? Supaya irit bensin ya. Nah, karena di sini juga jarak terpendek yang diinginkan. Dari A ke C berapa langkah, Rin? Tiga. Oke, terakhir berarti kita ke A ke D. Dari A ke D. D. Berapa langkah nih, Rin? Empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, satu, dua, tiga, empat. Boleh gak ke bawah lagi ke sini? Ke bawah dulu baru ke kanan. Ke bawah. Ke sini. Bisa sih. Bisa aja. Bisa ya, selama terpendek juga sama 4 gitu ya. Nah, ini berarti ada berapa langkah nih, Rin? Ada berapa garis yang Ada, dilalui? ada 10. Ada 10, 3 tambah 3 tambah 4, 10 langkah. Satu garisnya ada berapa kilometer tadi? 20 kilo. Nah, berarti ngitungnya gimana? Kalau satu garisnya 20 kilometer, ini ada 10 garis. Berarti ngitungnya gimana? 10 kali 20. 10 kali 20 kilometer. Jadilah berapa hasilnya? 200. 200. Gitu. Gimana, Rin? Aman nggak? Aman, Kak. Oke, sip. Nah, teman-temannya yang lain, ayo. Gimana? Aman nggak untuk soal ini? Atau ada yang mau diulang, mau ditanyakan, boleh banget, silahkan. Kata Kak Heri tadi kan clue-nya jangan malu-malu, jangan takut salah. Kalau ada yang nggak ditanyakan, ada yang nggak ditanyakan, ada yang kalian nggak paham, langsung nanya. Jangan gengsian, mumpung kalian itu lagi jadi siswa. Kalau lagi jadi siswa, aman ngapa-ngapain juga, karena kalian lagi belajar. Nah, kata siapa nih? Kata Muhammad Rizky itu harus terdekat. Nah, kenapa harus terdekat? Karena pertanyaannya jarak terpendek yang dapat ditempuh. Jadi harus terdekat bener, Rizky. Karena jarak terpendek yang diinginkan. Nah, betul. Tadi itu soalnya jarak si Andi ya ditanyakannya. Jadi ada tipe di soalnya. Jadi yang jalannya Doni ditanya Andi. Sebenarnya ditanya Doni. Maaf ya Salika. Ya, betul per langkah. Karena satu langkahnya udah kita temui tadi. Satu langkah atau satu garis itu adalah 20 kilometer. Ada lagi? Ayo, ada yang mau nanya lagi gak? Gak usah malu-malu. Oke, coba Kak Herdi pengen cek nih kalau bener paham ada berapa orang yang pahamnya dan ingin bisa lanjut boleh ketik gas atau gaspol, gas boleh lah. Yang penting kalau ada kode dari kalian berarti oh udah banyak nih yang pahamnya gitu, gak ada yang malu-malu lagi. Oke, sip, mantap. Gak ada nih aman gas LPG. Oke, Citra. Karena Citra berbeda nih gas LPG dan saya tertarik. Citra boleh bantu di nomor 2. Kak Herdi nanti kasih clue-nya Amanda. Citra, boleh bantu Kak Herdi? Boleh deh, Kak. Oke sip, mantap Citra. Kak Herdi copy dulu ya soalnya di kotak-kotaknya biar kalian jaga bingung pakai kotak yang baru. Ntar.
Nah, nah, gini, jika Andi berjalan kaki, berarti kalau berjalan kaki, Citra dia bebas gak usah melalui garis ya, Cit ya. Nah, dari kota B ke kota D melalui kota C. Berarti sekarang dari B kemana dulu nih, Cit? Kita bikin si Andinya mau kemana dulu nih? Dari B. Gede. Dari B ke D melalui kota C. Berarti ke C dulu. Oke. Ya, biarin dulu gini. Kalau misalkan Citra lihat ini nyari jarak BC-nya terbentuk bangun apa di sini? Setelah kita narik garis BC, ada bangun apa? Kan Segitiga. ini asalnya persegi persegi ya. Nah, betul segitiga, yaitu tepatnya segitiga siku siku gitu ya. Siku. Nah, kalau di segitiga siku-siku tuh berlaku hukum apa teorema apa? Pitagoras. Oke. Nah, Citra bantu Kak Herdi ingetin teman-temannya. Kalau Citra masih inget gak rumus-rumus Pitagoras? Insya Yang Allah. ini A, misalkan ya. Ini B, ini C. Nah, C-nya itu sisi miring ya. Citra, Iya. kalau mau nyari C, rumusnya gimana? Masih inget gak? Berarti akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ah, mantap, bagus. Kalau ditanyanya bukan sisi miring, misalkan A, gimana? Akar Berarti C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, gitu. Jadi teman-temannya kalau di Pitagoras itu kalau ditanyanya sisi miring, rumusnya ditambah. Kalau ditanyanya bukan sisi miring, kayak A atau B, maka rumusnya dikurangi. Tapi yang ditulis duluan harus sisi miring. C kuadrat dulu, dikurangi A kuadrat. Boleh gak dibalik? Jangan. Kalau dibalik nanti jadi di dalam akarnya negatif bilangannya. Jadi harus sisi miringnya dulu. Nah, kayak gini rumusnya ya. Nah, sekarang Citra tadi mau nyari BC. Nah, sedangkan BC itu pakai rumus Pitagoras. Nah, di sini berarti dari B ke sini nih, misalkan kita kasih nama ini X lah ya. Nah, Citra dari B ke X itu tadi berapa jaraknya? 20. Kalau dari X ke C, 40. 40. Nah, teman-temannya yang nggak paham, kenapa 40? Tadi kan satu garisnya 20 ya. Berarti dua garisnya itu ada 40, 20, 20 jadi 40 gitu. Nah, kita mau nyari sisi miringnya nih bareng Citra. Berarti BC. Nah, BC kan sisi miring ya, berarti ditambah ya. BC sama dengan akar dari Citra mau ngilangin dulu nolnya atau enggak? Kalau ngilangin nolnya jadi 4 dan 2 angkanya gitu. Nanti tinggal jawabannya ditambahin lagi 01 gitu. Ilangin aja deh, Kak. Oke, kita ngilangin nolnya berarti jadi berapa kuadrat nih, Cit? 4 kuadrat Terus? ditambah 2 kuadrat. Oke, 4 kuadrat berapa? 16 Oke. ditambah 4. Kak Herdi delay gak, Cit? Nulis ininya sekarang. 16 kayak gini. Ini delay gak? Enggak sih. Tambah. Enggak ya? Oke. Ya. 2 kuadrat. 4. Oke. Berarti ini akar berapa? Akar 20. Nah, akar 20 itu kan nggak bisa diakarin langsung ya, karena yang bisa diakarin langsung itu kayak akar 4 itu 2 gitu ya. Akar Ya. 9 itu 3, akar 16 itu adalah 4, akar 25 adalah 5. Jadi bilangan kuadrat yang bisa diakarin. Kalau 20 nggak bisa diakarin, caranya gimana, Cit? Supaya jadi bisa ada yang eh, keluar akar. Tahu nggak? Saya sih biasanya 4 kali 5 gitu 20. Nah, gitu. Jadi, kalian rubah 20-nya menjadi perkalian dua angka yang salah satu angkanya itu bisa diakarin. Kayak angka 4, 9, 16, 25, kayak gitu. Nah, kalau Citra tadi pakainya 4 kali 5. Kenapa? Karena empatnya bisa diakarin. Kenapa kok gak 10 kali 2, Cit? Pilihnya malah 4 kali 5. Eh, nggak apa-apa sih. Nah, karena kalau 10 kali 2 mah gak ada yang bisa diakarinnya. Iya. 10 gak bisa diakarin. 2 gak bisa diakarin. Jadi percuma kan? Iya. Gitu. Jadi kalau 4 kali 5, 4-nya bisa diakarin. Akar 4 kan 2, akar 5. Kok nggak Lima. ada di jawaban? Kenapa coba? Karena memang belum selesai. Dan tadi kita ngilangin 0 ya.
Satu Iya, berarti harus bertanggung jawab. Balikin lagi nolnya. Balikin 01. Nah, berarti jadi 20. 2 kali 10 kan? 20 akar Akar 5 lima. gitu. Beres BC-nya 20 akar 5. Sekarang dari C kemana nih? Cit? ke D. Oke. Untuk nyari panjang C ke D, kita harus ngitung lagi jangan, Cit? Iya, Nah, hitung manual lagi. eh, kayak tadi lagi. Oh, harus dihitung nggak usah. Nah, Hmm, coba kita cek. Dari sini ke sini 20. Dari sini ke sini 40. Sekarang yang ini. Dari sini ke sini 20. Dari sini ke sini 40. Dua garis. Sama nggak panjang BC dengan CD? sama, Nah, berarti harus dihitung lagi atau nggak usah? gak usah. Nggak usah. Berarti berapa panjang CD? Berarti 40 akar 5. Oh, udah jangan dulu ditambahin. Yang CD-nya samain dulu, tulis dulu. 20 akar 5 juga ya? Nah, Ya, baru sekarang tambahin, Cit. Berarti BC ditambah CD. BC-nya 20 akar 5 tambah CD-nya 20 akar 5. Baru berapa nih sekarang hasilnya? hmm, 40, Heeh, 40 betul. akar 5. Ayo jangan ragu. Udah betul. 40 Akar akar 5, 5. 5 gitu. Ini teh kayak 20 X tambah 20 X kan jadi 40 X ya. 40 akar Ya. 5 jawabannya E gitu. Gimana nih Cit? Paham paham nggak untuk soal ini? Paham sih, Kak. Lumayan. Oke, sip. Kalau Citra masih ada yang bingung nggak untuk soal ini? Udah paham sih. Aman? Ya, aman. Oke, sip. Nah, silakan. Makasih ya, Cit. Ya, Kak, makasih. Temen-temennya, ayo, ada yang mau nanya gak? Nomor 2. Silahkan, tadi kasih waktu dulu. Yang mau nanya atau mau diulang bagian mana boleh. Silahkan. Mau langsung boleh, mau open, mau tulis di kolom chat box juga boleh. Betul, kalau jarak keduanya sama langsung ditambah aja. Kecuali kalau beda ya, misalkan dari C ke E tuh beda. Kalau C ke E cari lagi pakai rumus tadi Pitagoras lagi gitu. 20 kali, kenapa gak? Jadi Dwi, kalau akar itu, di dalam akar itu, dia seperti variabel sifatnya. Misalkan ya, Dwi ditanya 3Y ditambah 2Y. Nah, ini tuh ibaratkan Dwi ditanya 3 jeruk tambah 2 jeruk. Berarti kan jawabannya 5 jeruk ya? 5Y. Nggak jadi 5 jeruk-jeruk ya? Y-nya nggak ditambahin gitu. 5 jeruk-jeruk, enggak kan? 3Y tambah 2Y, 5Y. Nah, akar juga sama. Misalkan 3 akar 7 ditambah 2 akar 7. Dia jawabannya jadi 5 akar 7. Jadi bukan 5 akar 14. Jadi akar itu kayak variabel kalau di dalam akar. Sehingga kalau misalkan suatu saat Dwi ditanya di dalam akarnya beda, misalkan kayak gini nih. 7, 3 akar 7 tambah 2 akar 5. Dia jadi gak bisa dikerjain. Dia gak, tetap aja kayak gini karena dia itu kayak beda variabel. Kayak Dwi ditanya ditanya 3X tambah 2Y. Kan nggak bisa dioperasiin ya karena beda variabel. Nah, sama. Kalau dalam akarnya beda juga nggak bisa dioperasikan. Nggak boleh ditambahin jadi 5 akar 12 gitu. Nggak bisa. Oke? CD-nya dapat dari mana? Oh, CD-nya, Keisha, si CD itu kan kita lihat nih, setelah dibikin segitiga, ternyata dia itu sama dengan BC, Keisha. Jadi BC itu kan dia didapatkan dari Pitagoras, sisi yang pendeknya 20, sisi yang panjangnya 40, atau sisi yang pendeknya satu garis, yang panjangnya dua garis. Nah, CD juga sama kan, lihat. Cuman beda bentuk aja gitu, kayak ditidurin segitiganya. Tapi kan ngitungnya bakal sama, terdiri dari satu garis sama dua garis. Sisi-sisi lainnya gitu, 20 dan 40 gitu, Kesia.
Makanya tadi nggak dihitung lagi kalau CD. Langsung aja ditambahin aja, disamain nilainya 20 akar 5. Bentar. Gimana Kesia? Iya betul, ngikutin aja karena sama persis panjangnya gitu. Lihat aja segitiganya yang dilihatnya gitu. Untuk Salika ada dua jarak yang beda. Nah, kata Shalika, gimana kalau beda yang satu 20 akar 5, yang satu 30 akar 7? Berarti dia hanya ditulis saja Salika, tidak bisa dioperasikan. Jadi Salika tulis saja jawabannya 20 akar 5 ditambah 30 akar 7. Jadi gitu, nggak bisa dioperasikan kalau kayak gitu, kalau beda di dalam akarnya. Kecuali kasusnya gini Salika, misalkan Salika tuh dikasih jawabannya ya, ini misalkan 5 akar 3 ditambah 2 akar 12. Nah, ini kan seolah-olah beda ya Salika, tapi dia masih bisa diutak-atik kalau ini. Karena 12 itu kan bisa dipecah seperti yang dilakukan oleh Citra tadi. Jadi ini dibikin 4 kali 3 12-nya. Nah, 5 akar 3 ditambah 2 akar 4 kan 2 ya. Akar 3-nya tersisa di dalam. Jadi ini 5 akar 3 ditambah 4 akar 3. Baru ini bisa dioperasikan 9 akar 3. Tapi kalau yang dicontohkan, kalau dia tidak bisa dibikin jadi sama di dalam akarnya, gak boleh ditambahin. Biarkan saja seperti itu bentuknya. Nah, gimana Salika? Untuk Mona, cara nomor 1 dipakai ke nomor 2. Nah, kalau nomor 1 itu dia pakai motor Mona. Jadi dia harus lewat garis. Tapi kalau nomor 2 dia jalan kaki. Kalau jalan kaki jarak terpendeknya gak boleh pakai garis. Kalau jalan kaki, karena jarak terpendeknya bisa nyilang gini, bisa bisa miring gini, bisa narik garis lurus gitu. Makanya gak boleh karena perbedaan cerita gitu. Kalau tadi nomor 1 pakai motor, nomor 2 kan jalan kaki gitu Mona. Gimana aman nggak? Oke Kesia. Kalau bukan segitiga siku-siku, dia tergantung dari konteks jenis soalnya. Kalau dia masih segitiga sama kaki sama sisi, dia masih bisa pasti mainnya tetap di kalau segitiganya segitiga sama kaki sama sisi ya. Nah, itu bisa pakai segitiga tetap siku-siku, pasti mainnya tetap di Pitagoras karena ketika dia segitiganya gini nih, misalkan ya, atau sama kaki atau sama sisi, pasti nyari jarak ini ke sininya pakai bantuan Pitagoras lagi, ditarik garis gini biasanya. Nah, kayak gini. Kecuali kalau segitiganya udah sembarang. Udah sembarang, dia pakai rumus jarak antar dua titik. Nah, misalkan kayak gini nih, dia segitiganya udah sembarang ya. Terus kalian mau nyari jarak A1 T, X1 Y1 nih ke B, X2 Y2. Maka jarak dari AB-nya, A ke B-nya, dia pakai rumus pakai rumus jarak dua titik. Rumus jarak dua titik itu adalah X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Gitu. Mirip kayak Pitagoras juga sih, tapi beda dikit. Itu rumus jarak dua titik kalau segitiganya bukan siku-siku atau dia jarak dua titik aja kalian nyari kayak gitu. Tapi itu mah harus ada titik koordinatnya. Nggak bisa pakai nggak nggak ada titik koordinatnya mah tetap nggak bisa. Bisa pakai rumus segitiga pakai yang luas. Nah, Monica kalau pakai rumus segitiga biasanya dia diketahui luasnya kayak gitu. Sip ya. Ada lagi? Seperti biasa, kalau tidak ada lagi, boleh minta tolongnya untuk ketik gas. Kita lanjut ke nomor 3. Tapi kalau ada yang mau nanya lagi, boleh. Ayo, jangan nanti di akhir bilangnya, tadi ada yang nggak dipahami nih, ada satu soal yang nggak dipahami. Nah, jangan sampai seperti itu nanti. Jadi kalau belum paham, boleh nanya langsung di sini. Yuk.
Silahkan, jangan malu-malu. Ayo, ada yang mau nanya dulu sebelum Kak Herdi lanjut ke nomor 3? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, oke, Kak Herdi tadi eh moto nih. Yang kita cari yang salah biar bisa sambil nemenin. JSG, JSG siapa ya tadi yang namanya pakai JSG nih? Siapa? Atau Inka boleh. JSG boleh bantu dulu Kak Herdi, nanti dipandu lagi sama Kak Herdi. Nanti mudah deh ngerjainnya. Yang tadi di kuisisnya pakai nama JSG, ayo. Atau Inka deh, Inka bantu Kak Herdi boleh? Inka, pada kemana nih? Jangan-jangan pada tidur nih. Nah, ini ada nih. Jess. Ayo Jess. Nanti Kak Herdi bantu pandu nih. Ayo Jess. Halo. Karena kemana nih? Siapa nih yang bisa bantu Kak Herdi nih? Atau Dwi deh. Ayo Dwi. Dwi bisa open mic gak nih? Ayo, siapa yang mau pinter? Oh, gak bisa open mic katanya Dwi-nya. Kaisar. Kaisar Rafa. Ayo, ayo. Kaisar. Yuk. Nanti dipandu gampang. Tadi juga Citra sama temennya tadi udah pada ini. Gak apa-apa. Ayo. Mona deh, Mona. Ayo, Mona. Boleh open mic? Halo Kak. Oke. Makasih, Mona. Mona, bantuin Ferdi ya untuk soal nomor 3. Nah, kita mau nyari informasi Oke. nih, Mon. Tadi nomor 3, Mona salah atau betul? Salah. Oke, nggak apa-apa, aman. Nanti kita bareng-bareng supaya Mona, oh ternyata cara ngerjainnya gini, kayak gitu nih. Nah, Woi Kak, putus-putus. sip. Suaranya aman nih. Nah, X membeli sebuah Oke. handphone dengan harga yang tertera pada label adalah 10 juta harga handphonenya. Mendapat diskon 20%. Kemudian, pembelian handphone tersebut dapat dicicil dengan syarat pembayaran uang muka sebesar 10%. Oke, kita bicara diskon dulu deh, Mona. Diskonnya 20%. Kalau Mona mau nyari nilai 20% dari harga gimana ngitungnya kalau Mona? Eh, Kalau nggak salah tuh kan 20% dikali 10 juta bukan Kak? Betul? Sip. Oke, Ah, betul oke. banget. Nah, teman-temannya, Mona ini 20/100 kata Mona ini karena dia persen. Jadi persen itu artinya per 100 ya. Dari berapa? Dari 10 juta. Jadi betul banget. Jadi kalau mau nyari 20% dari sebuah harga, ya udah 20/100 dikali harganya. Nah, ini bisa dicoret-coret ya, Mon, ngitungnya. Nolnya saya coret nih, 2. Ya, Ini di bawah 2. Berarti tersisa 20 kali 10, 200. Nolnya ini ada 4 lagi gitu ya. Jadi berapa nih, Mon? iya. Jadi, Dua. Sebenarnya kalau 20% dari 10 juta gampang ya langsung 2 juta aja. Karena angkanya bagus gitu ya. Nah, iya. gini. Oke, diskonnya selesai. Berarti sekarang harga setelah diskonnya berapa nih, Mon? Berarti 10 juta dikurang 2 juta bukan Kak? Oke. Harga setelah diskon. Betul, harga setelah diskon adalah 10 juta dikurangi 2 juta jadi 8 juta. Atau saya tulis ya, takut ada temennya yang masih bingung.
8 juta. Oke, lanjut. Sekarang pembelian handphone tersebut dapat dicicil, tapi ada syaratnya, uang mukanya harus 10%. Nah, dari harga asli, bukan harga setelah diskon. Nah, tadi kan saya bilang ke Mona nih, Mon, Hmm, kalau 20% dari 10 juta mah gampang 2 juta. Berarti kalau 10% dari 10 juta, kalau gak pakai hitungan per 100 gini, bisa langsung ditebak gak, Mon? Berapa? aduh, 10% dari 10 juta, berapa? Kalau nggak dihitung. Bisa Kak, bisa ditebak. Berapa? 9 juta. 9 juta mah 9 iya. persen dong. Eh, 90% dong. 10 juta. 1 juta, Kak. 1 1 juta. juta, betul. Kalau 10% dari 10 juta, 1 juta. 20% dari 10 juta, 2 juta. 30% dari 10 juta, 3 juta gitu. Nah, kalau mau dihitung gimana? Kalau dihitung sama kayak yang tadi Mona bilang, 10 per 100 dari 10 juta. Gitu ya. Nolnya tinggal coret ya. 02 coret, 02 coret. Tersisa nolnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 1 juta. Oke, selesai nih uang mukanya 1 juta. Berarti sisa yang bisa dicicil. Sisa bisa dicicil. Berapa nih Mona? Sisa yang bisa dicicilnya. Kan tadi harganya 10 juta. Dikurangi diskon 2 juta jadi 8 juta. Uang mukanya 1 juta dibayar. Berarti sisa yang bisa dicicil berapa juta? 7 juta. Oke, Eh, betul. Teman-temannya perlu ditulis gak? eh, Dari mana dapat 7 juta? Aman ya? 8 juta dikurangi uang muka 1 juta. Jadi 7 juta lagi. Nah, udah selesai. Sekarang info diketahuinya sudah selesai. Diskonnya ada, harga setelah diskonnya ada, uang mukanya ada, sisa bisa dicicilnya ada. Kita masuk ke soal. Hmm, dari harga asli dan pembayaran bunga per tahun sebesar 6%. Nah, ingat ini nih, bisa dicicil dengan bunganya 6% per tahun. 6% per tahun. Nah, itu sekaliannya harus ditegaskan per tahun. Jadi, bunga itu 6% per tahun. Oke, sekarang kita coba eksekusi soalnya. Jika orang tersebut memilih untuk membayar cicilan dengan bunga minimal dan membayar cicilan selama 20 tahun, mau dicicilnya 20 tahun, berapa besar cicilan per bulan? Nah, pertama, Mona yang harus dilakukan adalah berarti besar cicilan per bulan itu terdiri dari harga 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 pokoknya ya, harga pokok si HP-nya tambah bunga. HP itu harga pokok ya. Atau saya tambahin nih biar kalian gak bingung. Ditambah bunganya. Karena ada bunganya kalau dicicil. Nah, harga pokok tambah bunga. Nah, harga mau dicicilnya kan 7 juta nih. Mona, kalau pengen dicicil 20 bulan berarti harga pokoknya sebulannya digimanain dari 7 jutanya? 7 juta dibagi itu 20 bulan. Oke, sip. Mantap. Ah, 7 jutanya dibagi 20 karena 20. 20 bulan kan? Nah, Ya, ini sama siapa nih? Sama Hamidah. ini mudah. Ya, Oke, Hamidah mau dilanjut nih sama Hamidah. Oke, bantuin Kardi ya. Hamidah, ya Kak. kalau bunganya itu 6% nih. 6% bunganya itu per tahun. Berarti kan 6% tuh 6 per 100 ya. Dari Ya, 7 juta. Nah, kalau misalkan pengen, bentar. Pengen tahu per bulan, digimanain? tak per bulan. Mana ya? 6%-nya per tahun. Berarti kalau pengen per bulan, diapakan? Per tahun berapa bulan? 1 tahun. 12. Nah, berarti kalau pengen tahu per bulan, diapakan? Diubah jadi bulan. Berarti
Dibagi, dibagi Oh dua ya, belas. Nah, gitu. Jadi kalian bagi 12 nih, 1/12 deh nulisnya gitu ya. Nah, gini, 6% kali 7 juta itu bunga 1 tahun. Kalau pengen tahu bunga 1 bulan ya bagi 12 kan? Gitu. ya. Oke, sekarang kita hitung. 7 juta dibagi 20, nolnya saya coret dulu nih, 1. Sekarang 70 bagi 2 Ya. berapa, Midah? 35. Oke, sisa nolnya berapa? 1. Masa 1? Eh, 4. Nih, masih kurang. Kan 5. yang dicoret baru 1, 5 lagi. Satu, Iya, dua, Kak, 5. tiga, 4, 5. Berarti 350.000 ya. Nah, yang ini Ya, yang bisa dicoret mana? Yang kanan sekarang yang bunga. Yang bisa dicoret yang mana? yang mana ya? Atas sama bawah yang bisa dibagi, yang bisa disederhanakan. 12 sama 6, Kak. Oke, ini coret 6-nya bagi 6 1, 12 bagi 6 2 ya. Ya, Nah, sekarang 100-nya sama 02 dicoret nih. Coret 2 nolnya coret. Tersisa ini 7 7 berapa nih nolnya? 470.000 dibagi 2. Nah, 70 bagi 2 berapa? Ayo Hamidah. 70 bagi 2, 35 tiga ya? puluh lima. Nah, Iya. nolnya tersisa 3 Kak, lagi. itu nolnya bukan 4 ya? Ya bentar. Kan 350.000. 300. Oh iya, nolnya kelebihan. Nah, segini ya. Oke, makasih. Ini nolnya Iya. 3. Nah, sekarang udah harga pokok per bulannya 350.000, bunganya per bulannya 35.000. Jadi totalnya berapa nih Hamidah? 385.000. Oke, selesai. Jawabannya C. Gitu. Gimana? Aman nggak? Aman. Oke, yang lain gimana? Aman, Kak. Oke, kenapa Dwi mau nangis MTK? Yang ini aman nggak Dwi nih? Nih, Keisha aman tapi rada puyeng katanya. Jadi diketahuinya dulu Keisha harus dilengkapi dulu semua yang ada di soal. Tuh kan kata saya kan tadi penalaran matematika itu kamu harus menerjemahkan dulu maksud dari si permasalahan awal. Gitu. 7 juta atau 700.000? 7 juta. Semua 7 juta. Karena dari harga 7 juta itu si bunga sama harga pokoknya itu dicari tahu per bulannya. Karena yang mau dicicilnya yang 7 juta. Bentar. Kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Yang Rizky itu 7 juta ya, Ki ya? Oke, pas ngebagi. Bukan 1/2 mungkin, 1/12 ya? Aila. Jadi 1/12 itu ada karena dia pengen tahu harga 1 bulan. Bunga 1 bulan. Karena bunganya itu 1 tahun. 1 tahun kan 12 bulan ya. 6%-nya itu 6%, 6/100 dari 7 juta itu bunga 1 tahun atau 12 bulan. Jadi kalau pengen 1 bulan, kan yang ditanya besar cicilan per bulan. Jadi bunganya juga harus bunga 1 bulan. Berarti dibagi 12. Udah selesai. Cara ngitungnya tadi, yang 6/12 disederhanakan. 6 bagi 6 1. 12 bagi 6 2. Makanya dicoret nih angkanya. Jadi tersisa 2. Kemudian yang 0 yang per 100 dengan ada 2 nol di bawah, 2 nol di atas dicoret juga. Tersisa 70.000 karena nolnya 4 lagi. Nah, saya ngitung 70 bagi 2, 35 kan? Nolnya berarti 3 lagi, ditulis kembali gitu, Aila. Nah, kata Monica nih, yang ini agak panjang. Nah, ini agak panjang karena kayak ditulis dulu gitu uraian-uraian diskon, harga setelah diskon, uang muka, sisa. Sebenarnya kalau kalian nggak nulis ini nggak terlihat nggak akan panjang. Kayak tadi kayak Hendy bilang kan 20% potongannya diskonnya dari 10 juta kan gampang ya. 2 juta tinggal 8 juta, uang muka 1 juta tinggal 7 juta.
Udah dapat tinggal 7 jutanya dihitung pakai yang warna biru selesai sebenarnya. Cuman tadi kelihatan panjang karena KRD uraikan dulu nih si ininya tuh di dihitung manual 20 per 100 kali 10 juta gitu. Nah, kalau soalnya mas sebenarnya udah baik karena 10 juta itu angka yang gampang untuk dicari persentasinya. Kayak 12% aja gampang kalau dari 10 juta. Udah aja 1.200.000 gitu ngilangin nolnya doang satu. 7 juta jadi harga pokok kan bukannya itu sisa cicilan. Oke. Nah, Dwi jadi Kak Herdi maksud harga pokok tuh harga pokok yang dicicil gitu Dwi. Tapi kalau Dwinya bingung jangan harga pokok atau namanya ya. Harga cicilan aja ya. Harga cicil gitu. Jadi yang kita bicarakan ya harga cicilan karena persentase ini adalah persentase dari bunganya itu bunga dari yang mau dicicil bukan bunga dari keseluruhan harga HP. Tapi bunga yang ya jadi kan kalau kita mau bayar bunga ya bunga yang kitanya utang kan atau kitanya cicil. Kalau yang nggak hutang atau lunas mah ya nggak usah dibungain kan. Nggak ada kewajiban kita bayar bunga. Karena bunga itu muncul karena mau dicicil. Jadi yang dibagi 20-nya ya harga cicilan aja gitu. Oke, mana? Kalau TBK-nya yang asli kayak gini juga, cuman kalau udah terbiasa nggak akan panjang-panjang. Kalau udah terbiasa kita bisa langsung skip aja langsung ke dapat 7 juta. Tinggal lihat ngitungnya yang ini aja gitu. Kalau waktunya cuma 2 menit. Nah, sebenarnya kalau kaliannya udah bisa nge-skip sampai 7 juta ini nih, makanya soalnya kan nggak dibikin dari pembikin soalnya yang asli. Ini kan naskah soal asli juga ya. Maka dia ngasihnya tuh bagus angkanya 10 juta sehingga persentase yang dicarinya nggak terlalu ribet gitu. Ini materi untuk bunga aritmatika sosial materinya. 6% kali 7 juta baru dibagi 12 boleh. Yang Arya, kamu mau 6% dulu dari 7 juta baru dibagi 12 juga boleh sama. Gimana? Ada lagi gak? Udah? 1 menit. Kalau TBK asli usahakan satu soal 1 menit. Ya kalian boleh lebih dari 1 menit, tapi resikonya ada soal-soal yang nantinya tidak sempat terjawab gitu. Oke, gas katanya. Oke. Sebenarnya kalau ini tuh nggak usah pakai trik lebih cara lebih cepat karena memang dia itu kalau kitanya udah terbiasa ngitungnya nggak akan terlihat panjang pembahasannya ini tuh kelihatan panjang karena ditulis detail saja ngitung 20 per 100 kali 10 juta kan itu sebenarnya kalau kitanya nggak ditulis tuh simple 20% misalkan dari 10 juta nih kamu mau nyari 1%-nya berarti hilangin nolnya 2 nyari 10%-nya hilangin nolnya 1 gitu. Coba kayak gini nih, punya uang 1.000, 10%-nya ya 100 gitu. Oke, udah aman nih, gas, 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 gas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kalau tidak ada yang bertanya kembali. Ayo ya, jangan malu-malu nih ah. Ini masih banyak yang malu-malu, nggak open mic di pas pembahasan. Ini kayak temennya gak apa-apa. Tadi juga Hamidah tuh langsung ikut bantu. Yang temennya yang lain juga sama ya. Oke, Arya boleh minta tolong untuk open mic temenin Kak Herdi untuk soal nomor 4.
Arya Agus Kurniawan. Ayo. Boleh Kak. Oke. Arya, panggilannya siapa nih? Arya, Agus, atau Kurniawan? Arya Kak. Oke. Arya, di sini katanya selain membeli handphone X, eh, selain membeli handphone, X juga membeli casing seharga 150, anti gores 90. Jika ia membawa uang tunai sebesar 1.500.000 dan sisa kembaliannya digunakan untuk membeli pulsa, berapakah uang yang dikeluarkan X untuk membeli pulsa? Oke, 1.500.000 nih uangnya. Tadi dia udah gunain, bentar. Dia udah gunain berapa di cerita sebelumnya? Yang beli handphone Kak. Betul. Tadi kan dapat diskon, diskon nggak ngeluarin uang. Dia bayar apa tadi? Nih, bayar apa tadi? Ayo, ada yang mau bantu jawab di kolom chat? Dia Bayar udah uang bayar muka. apa tadi? Oh, uang muka ya Kak, 1 juta. Betul. Berarti kurangi 1 juta. 1 juta. Untuk uang muka ya. Yang lain ini 1 jutanya tuh uang muka. Saya kasih tulisan deh, suka ada yang masih bingung. Uang muka 1 juta. Berarti sisa berapa lagi Arya? 500.000 Kak. 100.000. Nah, dia belanja casing 150 dengan anti gores 90.000. Berarti nyari sisanya ngitungnya gimana dari 500.000? Diapahkan? Dikurang Dikurang, Kak. Hmm, 240. oke. Tinggal, oh, udah langsung dihitung ya sama Rian ya. Nah, 500.000 kurangi 150.000, 350.000 kurangi 90.000 adalah 250. 260. Oke, jawabannya B. Selesai. Ada yang mau bertanya? Udah, sisanya dibagi beli untuk pulsa. Silahkan, sambil Kak Herdi mau ambil soal, sambil ada yang mau nanya, boleh. Ditulis di kolom chat, boleh. Mau langsung jawab, boleh. Langsung bicara, boleh. Aman, Kak. Lanjut nomor 5. Oke. Oke, nomor 5. Siapa nih sekarang yang nemenin nomor 5? Ayo, jangan pemalu nih. Tadi kan kita komitmennya kaliannya jangan malu-malu. Sekarang Diandra, boleh bantu Kak Herdi? Boleh open mic-nya? Diandra Nur Evangelia. Diandra, halo. Kayaknya boleh minta tolong. Ayo, jangan malu-malu kaliannya. Udah gak apa-apa tuh teman-temannya juga tadi sambil pada jawab. Ini gampang kok. Ayo, aduh ini gimana nih? Rizky, bantu KRD ya. Muhammad Rizky, open mic ya. Halo, ayo siapa nih? Oh, sinyalnya lagi jelek katanya. Siapa nih yang bantu sekarang? Ayo, Ilham deh. Rai Ilham Malika. Halo, gimana nih? Siapa nih yang bisa Hmm, bantu deh? Ayo,
Tadi juga Rini gak apa-apa. Masa Rini lagi nih? Citra, Citra udah ya? Rini, bantu lagi deh Rin. Oh, Iya, kalau Kak, lain lagi. hadir. Oke, sama Rini lagi. Oh, Natasha. Natasha bisa? Hmm, Oke, sama suara Natasha nih. saya lagi suka. Oke. Natasha, ini pada sebuah taman bermain terdapat 6 wahana. Jarak antar wahana bersebelahan adalah 50 meter ya, kecuali jarak L dan B. Nah, L dan B yang ini, dan A dan L yang ini, yang panjang nih. Ini jaraknya 80. Kayak dikasih dulu, ini 80, ini 80. Yang lain semuanya 50. Wahana P, B, dan L menghabiskan waktu 15 menit. Nah, jadi menghabiskan waktu sama wahana H menghabiskan waktu 20 menit. Pertanyaannya bentar. Saya ambil ambil dulu. Pertanyaannya, jika Andi menghabiskan 20 detik untuk berjalan 10 meter dan Andi berjalan menuju wahana L dari wahana J, oke. Berapa detik waktu tersingkat yang dapat ditempuh Andi? Di sini kan yang dikasih tahunya itu adalah waktu tempuh berjalan ya. Sedangkan wahana L, P, B, dan L menghabiskan waktu 15 menit itu kan wahananya permainannya. Artinya si menitan yang atas dengan yang bawah tidak ada hubungannya kan? Karena yang bawah itu ngasih tahu waktu berjalannya, sedangkan yang atas itu adalah lama wahananya berjalan, menghabiskan waktu gitu di wahana tersebut. Berarti tidak ada hubungannya ya. Ingat yang lain semua 50 kecuali jarak yang udah dikasih tanda nih. Ini 80. Nah, Andi berjalan menuju wahana L dari wahana J melalui wahana A. Berarti tadi tuh bentar, berarti itu sama itu yang bantu tuh siapa ya? Ap- Duh, lupa lagi. Yang bantu Kak Herdi barusan tuh Karisa ya? Natasha, Kak. Oh, Natasha. Natasha, kalau mau berangkat dari J menuju L, tapi harus melalui A. Natasha mau kemana dulu dari J? Nih, mau kemana dulu nih? Yang paling dekat. Mau ke L nih Natasha tuh dari J. Tapi harus melalui A. Berarti mau kemana dulu Natasha jalannya? Ke B, Oke. Berapa kilometer? Berapa meter? Dari J ke B? Tadi selain yang ini tuh jaraknya berapa? 50 ya? Iya, Kak. Oke, ini 50. Sekarang dari B kemana? Udah di B nih. Sekarang kemana? ke L, Gak boleh, karena dia harus melalui nih. Dari L ke wahana J melalui wahana A. Ada syarat. ke Nih, A dulu. betul ke A dulu. Berapa jarak B ke A? 80. 80. 30. Sekarang dari A baru kemana? Ke L, Nah, ke L berapa jaraknya? Ini udah ada. Ini. 80. Hmm. Berarti total jarak dari J ke L-nya berapa? 180. Oke. Nah, sekarang lihat di sini. Kalau Andi berjalan 20 detik, jadi antara waktu dengan jarak.
Nah, kalau 20 detik, dia 10 meter. Sedangkan kita pengen 180 meter. Nah, kira-kira ini dikali berapa nih? Dari 10 meter ke 180 dikali berapa, Natasha? Kali 10 jadi hmm, 180. Kali? 80, Kak. Izin banget. Enggak 80. Nanti 18, jadi 800. 18. 18, betul. 10 kali 18 kan jadi 180 ya? 180. Nah, Ya. waktunya juga sama, karena ini kan perbandingan. 20 detik itu kali 18 juga. Berapa nih? 20 kali 18, 2 kali 18 aja. 36 Kak. 36, tinggal tambahin nolnya ya, jadi 360. Jadi, waktu tersingkat yang dapat ditempuh adalah 360 detik. Gitu. Karena jarak 10 meter kan jadi 180 kali 18 ya. Nah, si waktunya juga sama ikutan kali 18 gitu. Karena kan jaraknya bertambah. Jadi waktunya juga akan bertambah sesuai kelipatan jaraknya. Gimana? Aman nggak? Ada yang mau nanya nggak? Oke. Adio, yang mau nanya boleh? kalau Oke. misal jaraknya ditanya gimana, Kak? Gimana? Boleh diulang? Kalau misal jaraknya yang ditanya gimana? Kalau jaraknya yang ditanya mah langsung aja. Berarti itu menempuh jarak 180 meter aja. Jadi nggak usah pakai dicari waktunya, malahan lebih enak kalau jaraknya saja. Yang 180 meter Oke, Kak, itu kalau berarti gitu. jaraknya. Nah, kenapa berputarnya nggak ke kiri nih, nggak ke J, H, P, A ya? Karena dia jadi jauh, sedangkan pertanyaannya adalah waktu tersingkat. Jadi harus paling dekat gitu. Dan harus melalui A. Oke, kalau aman, boleh minta tolong nggak kalian tuliskan persentase dari pemahaman kalian untuk malam hari ini. Kalian kira-kira berapa nih yang udah bisa dikeserapnya? Apakah 80% atau berapa gitu? Coba boleh bantu Kak Herdi tuliskan dari 5 soal yang sudah dibahas, berapa persen pemahaman yang bisa kalian tangkap dari pembahasannya. Silahkan ditulis di kolom chat box-nya ya. Oke, untuk Depi 95%. Oke, untuk Mona nih 85%, ada yang belum dipahami berarti nih. Citra 85, Salika, Alhamdulillah kalau Salika nih katanya udah berapa juta persen nih. Nih, untuk Rini 99%, tinggal 1% lagi ya Rin ya. Nur Hamidah 80, untuk Salpa 95%. Alhamdulillah banyak yang rata-rata sudah di atas 80%. Oke, untuk Arya masih pakai logika sehari-hari nih katanya, jadi udah 100%. Oh, ada yang kurang paham nih katanya untuk Dwi nomor 5, 4, dan 3. Oke. Oke. Ya, penalaran matematik emang agak panjang-panjang, beda dengan pengetahuan kuantitatif. Nanti pengetahuan kuantitatif dia biasanya lebih simpel dibanding dengan penalaran matematika. Ini penalaran matematika terhitung masih simpel, ada yang soal ceritanya panjang banget malahan. Itu karena karakternya memang seperti itu. Oke, nanti pembahasan soalnya akan dikirimkan oleh kakak adminnya ya untuk ke teman-temannya, ke adik-adik semua biar bisa dipelajari kembali, diulang kembali, dilihat catatannya supaya nanti jadi 100% yang masih 90, 95 ataupun 85 nanti biar paham utuh ya. Oke, Kak Herdi, karena waktunya udah menunjukkan waktu 21 lebih 1 menit malahan. Jadi Kak Herdi pamit duluan ya. Jadi kalian pahami kembali melalui catatannya. Terima kasih banyak yang sudah bisa bantu untuk membersamai tadi ngejawab dan juga aktif dalam pembelajaran di kolom chat maupun secara langsung. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kak Herdi pamit duluan, dikembalikan kembali kepada Kak Cici. Silakan Kak.
Oke, terima kasih Kak Herdi untuk pemaparan materinya. Tadi benar-benar seru banget. Dan diingat teman-teman tadi, jangan dari Kak Herdi, jangan malu, jangan takut salah. Kalian coba aja dulu, karena kalau nggak ada kesalahan, kita nggak tahu benernya yang kayak gimana. Jadi, utarain aja dulu, bantu Kak Herdi buat ngejawab. Salah pun nggak apa-apa, karena Kak Herdi akan ngebantu teman-teman untuk tahu mana nih yang bener, kayak gitu. Jadi, kedepannya kalau ada mentor-mentor yang minta bantuan teman-teman nih, langsung aja nggak apa-apa open mic. Karena kalau kalian ingat akan ada beasiswa bagi teman-teman yang aktif dan juga absensinya tentunya hadir terus. Jadi kalau misalnya aku lihat nih, mana nih yang aktif jawab-jawabin Kak Herdi, wah itu bisa banget tuh presentasinya tinggi buat jadi penerima beasiswa. Oh ya, terkait kuesioner nih teman-teman, kalian kan udah isi 2 kuesioner nih ya kemarin ya. Isinya pun udah kita baca dan udah kita jadikan acuan untuk memperbaiki ke depannya. Dan akan ada 2 hal yang akan aku bahas malam ini, yaitu ada dari teman-teman mengisi pertama, meminta untuk bagaimana kalau kelasnya dilakukan di pagi atau di siang hari, Kak. Dan yang kedua itu, gimana nih Kak kalau misalnya di kelas itu diberikan PR atau tugas ketika akhir kelas dan akan dibahas di kelas selanjutnya. Yang pertama ya, aku bahas dulu nih untuk kelas siang atau pagi. Teman-teman kalau perlu diingat, kelas gaspol ini partisipannya 100 orang di grup sebelah pun ada 100 juga. Jadi ya ada 200 orang, maka dari itu kita mencari waktu yang benar-benar efektif teman-teman, yang semuanya sekiranya tuh bisa hadir. Nah, dan waktu malam adalah waktu yang tepat untuk itu karena di siang hari dan pagi hari ada dari teman-teman yang lagi sekolah, berkegiatan di sekolah kayak gitu teman-teman. Dan untuk 2 hal itu, yang pertama tadi kan kelas pagi, yang kedua kan meminta tugas atau PR, itu bisa banget teman-teman dapetin di kelas program lanjutannya si Break Education ini. Jadi di yang pertama kelas pagi itu teman-teman bisa dapet di Optima dan Prima. Semisal ada dari teman-teman yang aku bisanya pagi aja, aku bisanya siang aja karena kalau malam kadang ngantuk, kadang udah nggak fokus. Itu teman-teman bisa dapetin langsung di program lanjutan yaitu Optima dan Prima semi private dan private. Kalian bisa request nih mau pagi, siang atau bahkan di weekend kayak gitu teman-teman. Kalau yang meminta PR atau tugas itu juga akan ada teman-teman di program berlanjutan. Jadi nanti setiap belajar ada kan ada tugas dari para mentor-mentornya dan kalian harus kerjakan dan kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan lupa kepoin program lanjutannya ke aku ya teman-teman. Bisa langsung aja chat aku kayak tadi udah ada yang chat aku kayak Hamidah, Kak. Coba tanya Hamidah, aku galak apa enggak? Enggak, teman-teman. Jadi mau curhat dulu boleh, kenapa? Atau baru penasaran doang, nggak apa-apa, atau ragu, nggak apa-apa, chat aku aja nanti kita ngobrol-ngobrol kenapa kamu bisa ragu atau kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Dan aku juga mau ngingetin, kuesioner akan terus ada di akhir kelas. Jadi setelah ini kalian pun akan diminta untuk memberikan kita feedback dari Kak Herdinya sendiri, dari akunya sendiri, atau pelayanan break educationnya sendiri, kayak gitu teman-teman. Nah, udah nih, wejangan dikit dari aku mau minta tolong Kak Herdi panggilin teman-temannya buat kita open camp. Kita mau dokumentasi lagi di akhir kelas. Ayo teman-teman, open camp, temenin aku lagi. Ayo, Rini, ayo Rin. Yo, yang mana tadi Kak? Yang Rini, aktif Nur Kak? Hamidah, Dewi. Nah, Tuh, Citra Citra. udah tuh. Halo, let's go. Oh ya, Yang lainnya ambil juga, ayo. hijabnya atau ambil selimut kalian atau ambil sarung kalian itu. Natasya, ayo Natasya. Ayo, ayo. Nah, Rini udah tuh. Aku tunggu 1 menit sampai 2106 buat teman-teman persiapan ambil kerudung atau ambil selimut atau apapun itu. Ayo, ayo. Gimana Kak? Tadi seru nggak Kak? Kelasnya Kak sama mereka Kak? Nah, mantap, mantap. Nah, semua komen, merekanya kalau gak ngerti langsung nulis di kolom chat. Jadi Hmm. enak buat bantuin. Oke. Oke, mana di teman-teman? Sudah semua? Oke. Oke, udah 2106 aku anggap sudah teman-teman. Bagi yang mau open cam langsung aja nggak apa-apa. Sekarang tunjukkan gaya terbaik kalian. Aku hitung sampai 3 gaya ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Di slide selanjutnya juga ada yang open cam biar aku screenshot dulu. Langsung gaya teman-teman, semuanya gaya aja.
Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasnya lagi buat malam ini. Semoga di pertemuan selanjutnya antusias kalian tidak memudar ya, teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Aku akhiri malam ini. Maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Selamat malam, teman-teman, dan selamat beristirahat. Bye-bye. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih kembali.